Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi lesehan horor. Di mana sesi lesehan horor ini seperti biasa saya akan mencoba membahas sesuatu seputar horor, ya, seputar horor yang berbau dengan horor pastinya dan di luar nalar manusia. Jadi sebelum kalian lanjut dalam video ini, ya, saya akan beritahu bahwa channel ini sebentar lagi akan diakuisisi oleh salah satu perusahaan besar di Bandung, dan di dalam perusahaan itu ada saya juga. Jadi tenang aja, channel ini masih di handle saya walaupun nantinya akan berganti nama sebenarnya. Nah, kalau kalian masih mau cari saya nih, Kak Ivan, terus nanti gimana ke depannya channelnya? Kalian nggak usah khawatir, saya itu akan membuat channel baru yang bernama Steven Indigo, ada di sini. Nah, kalian langsung buru-buruan subscribe deh, karena akan ada giveaway 1000 subscriber pertama. Kita cepet-cepetan nih buat tembus 1000 subscriber pertama, karena di situ nanti akan berfokus di short video sebenarnya. Dan nanti kalau memang aku pengen comeback lagi, ya aku bakal bakal membuat video-video ya skeleton horror, camping horror lagi, pokoknya di channel itu sebenarnya. Kalian pokoknya stay tune aja, di subscribe di sini. Oke, Sobat Horor, jadi di video kali ini itu banyak yang ngomong bahwa Kak Ivan kan indigo nih, Mas Ivan kan indigo, Bang Ivan kan indigo. Gimana sih kedepannya tentang sosok ini nih, pemilihan presiden kemarin itu yang dimenangkan oleh Prabowo, ya, Pak Prabowo dan Gibran. Apakah kemenangan tersebut ada hubungannya dengan ramalan Jayabaya? Nah, mungkin beberapa Sobat Horor ada yang nggak tahu ramalan Jayabaya itu apa sih, dan kenapa kok disangkut pautkan dengan sosok yang sangat luar biasa ini, sosok Pak Prabowo ini. Apa hubungannya? Apakah ramalan Jayabaya ini memang sudah dipaskan, memang cocok ya, dan selaras bahwa memang sosok Prabowo ini ketika menjadi presiden apakah sesuai dengan ramalan Jayabaya? Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas secara kacamata indigo dan kacamata logis sebenarnya. Karena memang kita kembali lagi di sebuah ramalan adalah sebuah kepercayaan, bentuk kepercayaan kita dengan hal-hal yang masih belum pasti terjadi. Karena kan ramalan tersebut kan ada yang bersifat ngada-ngada, nah, hanya demi popularitas. Itu banyak banget tuh, apalagi di TikTok. Demi dapat gift, mereka mencoba ramal-ramalan padahal itu ngaco, ada yang ngaco dan lain-lainnya. Kenapa saya tahu? Karena saya coba tes ya. Dan ada yang benar-benar emang bisa ngeramal. Karena orang yang bisa ngeramal itu sejatinya mereka itu tidak meminta sepeser pembayaran. Karena ramalan adalah karena ketika kita bisa melihat masa depan, ketika kita bisa mempunyai talenta tersebut, itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang memang tidak diperjualbelikan. Kalau sampai diperjualbelikan, itu jatuhnya haram. Mudah Sobat Horor ya. Jadi kalau ada yang kayak, aku pengen meramal kamu, saya ingin meramal masa depan kamu, terus habis itu, tapi saya minta bayar. Itu jatuhnya haram ya Sobat Horor ya. Jadi kalau yang di TikTok itu ya, kalian tahu sendiri seperti apa ya. Mau nyerang saya silahkan lah, saya nggak peduli juga ya. Jadi di video kali ini kita akan kupas tuntas apakah ramalan Jayabaya ini tentang yang berkedok akhir zaman ini atau kiamat itu ada hubungannya dengan sosok Prabowo Subianto yang presiden baru kita sebenarnya, ya walaupun belum jadi presiden, masih belum dilantik ya, tapi kita akan kupas tuntas. Tetapi sebelum masuk dalam video ini, jangan lupa kalian like sebaik-baiknya ya di video, mungkin di video terakhir atau juga ya, makanya kalian like aja sebaik-banyak sebenarnya. Oke, kita masuk ke dalam video berikut ini. Let's go. Oke, Sobat Horor, berbicara tentang sebuah ramalan. Apakah sebuah ramalan itu benar-benar terjadi ataukah tidak? Kita melihat dari kacamata orang awam, melihat sebuah ramalan itu seperti apa sih? Sebuah ramalan itu kadang ada yang bilang itu adalah sebuah pembodohan. Padahal sebenarnya ramalan itu memang benar-benar bisa dilihat gitu loh. Secara kacamata kalau orang bilang itu anak indigo sebenarnya. Nah, anak indigo itu apa? Anak indigo itu adalah orang yang memang cacat, ya. Saya nggak bilang kelebihan karena itu adalah sebuah cacat. Karena dia itu bisa berhubungan atau berkomunikasi dengan hal-hal yang di luar nalar manusia. Contoh bisa berkomunikasi dengan syaiton dan lain-lainnya, dan bisa melihat masa lalu, masa depan,
dan semacamnya. Karena anak indigo itu bisa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang bisa melihat masa lalu, masa depan, ya, yang tadi saya bilang barusan. Nah, sebelum kita melihat atau menelaah lebih dalam tentang sebuah ramalan itu, apakah benar jika kita cocok-cocokkan dengan sosok Prabowo ini, karena banyak yang bilang, wah ini kiamat, wah presidennya Prabowo kiamat, ini cocok dengan ramalan Jayabaya. Kita lihat dulu di dalam sebuah artikel. Nah, di sini ada sebuah artikel yang saya lihat ya di tribunjateng.com. Kita lihat dulu sebenarnya, karena kita kan harus sesuai dengan informasi yang ada. Di sini kita tahu bahwa memang kemunculan hasil suara yang kuat bagi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 menimbulkan spekulasi seputar ramalan Jayabaya yang mengaitkan dirinya dengan sosok Satrio Piningit. Nah, Satrio Piningit, apa itu Satrio Piningit? Nah, Satrio Piningit sendiri itu yang dimaksud adalah sosok yang memimpin dengan adil dan makmur di akhir zaman atau di era-era yang mau kiamat ini, katanya gitu ya. Melansir dari Intisari via Tribun Jatim, dalam ramalan tersebut sosok Satrio ini dijelaskan sebagai pemimpin yang akan muncul di akhir zaman. Nah ya, yang tadi aku bilang ya, untuk membawa keadilan dan kemakmuran bagi Indonesia. Ramalan tersebut menggambarkan Prabowo sebagai Satrio Piningit yang akan menggantikan sosok Joko Widodo, presiden saat itu, dan membawa Indonesia menuju kejayaan serta memperbaiki kondisi pertanian yang subur kembali. Nah, jadi di artikel tersebut memang langsung meluruskan bahwa memang sosok Prabowo itu adalah sosok Satrio Piningit yang sesuai dengan ramalan Jayabaya. Oke, kita lanjutkan ya sebetulnya. Jayabaya dikenal sebagai raja yang memiliki kemampuan meramal masa depan, bahkan sampai 7 presiden Indonesia. Jadi dari zaman Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan lain-lainnya itu sudah diramalkan oleh ya Jayabaya ini, ya sosok raja ini ya, yang kalau kita kenal sebagai ramalan Jayabaya ini. Ramalan Jayabaya ini dikenal dengan istilah Noto Negoro, yang artinya menata negara, menata sebuah kepemimpinan, intinya seperti itu ya. Selain ramalan Jayabaya, ramalan dari Gus Dur juga menyoroti potensi Prabowo Subianto sebagai seorang prajurit yang memiliki kemungkinan menjadi presiden di usia tua. Ya, memang kadang kalau kita pikir bahwa memang biasanya kalau presiden itu rata-rata umur 60 berapa ini kan, kalau sosok beliau sudah berumur 70-an. Jadi orang langsung mengatakan wah ini tuh gimana. Makanya ada yang meragukan sosok sosok Pak Prabowo ini kan. Ya begitulah. Nah, diketahui Prabowo lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Yang berarti ia sudah usia 73, 74 mungkin segitu ya. 73 Sobat Horor ya. Nah Sobat Horor, ini sekilas ya tentang yang ada di infotainment atau di entertainment, maksudnya di berita Sobat Horor ya. Nah, saya sebagai orang yang katanya banyak yang bilang saya indigo, ya kan orang lain yang bilang ya, saya sendiri sih berani jadi orang normal Sobat Horor daripada jadi orang indigo, itu nggak enak. Dibilang lihat setan, pernah melihat jin, hal lain yang gila-gila saya pernah, karena saya memang langsung terjun langsung di lapangan, nggak cuma duduk-duduk doang seperti ini Sobat Horor ya. Yang tahu Stephen Evander, nah jadi bagi kalian yang mungkin tahu saya ya pasti kalian ya memang Kak Ivan seperti itu ya langsung, jadi kalian tahu lah siapa saya gitu kan ya. Nah, untuk sudut pandang saya tentang sosok ramalan tersebut, menurut saya pribadi ini adalah sebuah sebuah pandangan doang Sobat Horor. Karena gini, dulu zamannya Pak Joko Widodo menjabat, dalam arti sudah masih jadi presiden ya, masih aktif gitu ya masa jabatannya, itu juga dibilang jadi Satrio Piningit. Karena yang benernya kita rasakan kan, yang kita rasakan adalah Pak Joko Widodo tersebut itu memang membuat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, benar-benar adil, makmur, dan emang masa kepemimpinannya itu benar-benar bagus banget, dan langsung orang mengkaitkan dengan ramalan Jayabaya, Joko Widodo ini adalah pemimpin akhir zaman. Nyatanya, nah karena rata-rata masyarakat Indonesia itu sukanya mencocoki atau bahasa filsafatnya cocokologi ya dengan hal seperti ini. Nah, tetapi kita kembali lagi ke kepercayaan kita masing-masing. Karena katanya sebuah ramalan Jayabaya jika memang benar terjadi, banyak sekali hal-hal di luar yang mengerikan
yang mungkin di luar pemikiran kita Sobat Horor ya. Kayak contoh apa? Ramalan Jayabaya mengatakan kalau memang itu terjadi nanti di akhirnya, akhir zaman, di endingnya itu Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Yang salah satunya yang membuat terbelah itu adalah Gunung Semeru. Nah, ada yang bilang Gunung Slamet. Nah, ada beda versi lagi nih ya. Yang membuat terbelah itu Gunung Slamet atau Gunung Semeru. Karena gunung-gunung yang saya sebutkan ini adalah gunung-gunung terbesar di Jawa. Gunung Semeru memiliki ketinggian 3.600. Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.400. Jadi memang gunung-gunung yang tinggi-tinggi dan besar-besar yang memang sangat berpengaruh di Pulau Jawa. Katanya kalau ramalan Jayabaya itu terjadi, gunung tersebut akan meletus dan terbelah Pulau Jawa menjadi dua bagian. Wah, berpisah gitu ya. Dan memang ramalan Jayabaya mengatakan bahwa ketika memang terjadi, akan ada sosok pemimpin yang akan menata dunia benar-benar kayak di ending lah, happy ending gitu, ibaratnya gitulah sebetulnya. Nah, apakah Prabowo ini iya atau enggak? Secara kacamata saya sebagai orang yang katanya dikatakan indigo, menurut saya untuk ngomong iyanya itu 30%. 30%. 70% enggak. Kenapa? Kalau misalkan dibilang iya, karena memang kita sudah di akhir zaman, sebetulnya. Kita sudah di akhir, di penghujung zaman. Jadi kita nggak tahu kapan kiamat itu terjadi, kapan kiamat itu benar-benar memang terlaksanakan, kita nggak tahu. Tapi ya maybe beberapa puluh, beberapa ratus, kita juga nggak tahu. Intinya kita ya sebagai orang nggak perlu takut sebenarnya, kayak sebagai manusia yang beriman, kita nggak perlu takut sama hal seperti ini. Mau kiamat kapan besok, mau kiamat lusa, mau kiamat minggu depan, mau kiamat saat ini, mungkin kalian nonton video ini, kalian juga pasti nggak mungkin ketakutan kalau kalian punya iman yang kuat. Betul nggak Sobat Horor ya? Maka itulah digunanya saya selalu membuat video YouTube, saya selalu mengasih edukasi sama kalian, yaitu gunanya adalah untuk apa? Untuk membuat kalian itu nggak cuma takut setan, tapi kalian juga teredukasi tentang iman kalian juga. Buat apa kita takut setan tapi itu cuma ngomong di mulut doang, tapi di hati tidak, ya kan? Kalau kita percaya sama Tuhan kita serahkan sama Tuhan kita. Alhasil semua apapun itu ketakutan, ramalan, kayak setan, gaib, jin, kodam, apapun itu yang kayak bersifat kayak santet lah ya, itu nggak akan bisa nembus kita sebetulnya. Udah maksudnya, karena dulu saya sendiri, waktu zaman saya SMP, terus saya SMP itu saya takut sekali sama kiamat. Karena tahun 2012, ingat ya? Tahun 2012, wah ketakutan sekali Sobat Horor sama ramalan-ramalan seperti itu. Terus ramalan 2012, 2013, katanya 2000 berapa, terus ada yang gini, semua tidak pernah terjadi Sobat Horor. Karena kiamat sendiri itu sebenarnya terjadi di dalam pikiran kita. Itu sebenarnya. Mau kiamat kapan? Kiamat adalah ya ketika kita berhenti hidup. Kiamat adalah ketika kita memang sudah tidak hidup lagi. Itulah kiamat sebenarnya. Kiamat yang sudah pasti terjadi sebetulnya. Oke? Nah, jadi gitu aja untuk video kali ini. Intinya saya sudah ngasih kesimpulan bahwa memang bisa terjadi 30%. Karena memang kenapa saya bilang enggak bisa terjadi? Nggak tahu juga. Karena hidup adalah sebuah misteri. Masa depan adalah sebuah misteri. Masa lalu adalah sebuah pembelajaran. Jadi kita ya hanya bisa untuk belajar dari masa lalu dan untuk mempersiapkan untuk masa depan kita jauh lebih baik. Jadi kita nggak perlu takut sama hal ramalan apalah. Tapi kalau menurut aku pribadi, kalian nggak usah lah percaya ramalan gitu lah, apalagi ya kalian percaya sama Tuhan kalian masing-masing. Yang Katolik percaya sama Tuhan Yesus, Kristen percaya sama Tuhan Yesus, Islam percaya sama apa? Sama Allah ya, sama Nabi Muhammad. Hidup percaya sama Tuhannya. Ya ini kalian percaya sama Tuhan kalian masing-masing. Berteguhlah sama satu iman. Jangan pernah takut apapun itu, ramalan semeri apapun, kalian jangan takut. Karena kalian tahu siapa yang ada di dalam diri kalian, siapa yang ada di belakang kalian, siapa yang melindungi kalian. Kalian harus takut. Oke? Gitu aja untuk video singkat dari sesi kali ini. Saya Stephanie Vander, mohon maaf jika saya ada salah kata, salah ucap, salah perilaku, salah pandangan. Pokoknya kalian, saya tegaskan sekali lagi, kalian kalau mau subscribe channelku yang baru untuk update-update, atau mungkin kalian mau follow Instagram aku di sini, Stephanie Vander, ya, langsung aja kalian di sini untuk follow dan subscribe channelku yang baru. Oke? Saya Stephanie Vander pamit undur diri. Semoga kita bisa lah untuk mendoakan yang terbaik-terbaik terus ke depannya. Kita bisa berharap bahwa Indonesia bisa menjadi jauh lebih baik lagi di dalam kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran.
Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Stephen Ivanto, pamit undur diri. Salam horor. Bye bye.